Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai bagaimana cara pengendalian formulir rekam medis. Pengertian dari pengendalian formulir rekam medis merupakan kegiatan pengawasan, penelusuran, dan evaluasi yang dilakukan terhadap formulir guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, mungkin ketika teman-teman mendengar istilah mengenai pengendalian formulir rekam medis, mungkin yang pertama ada di benak pikiran kita yaitu mengendalikan dalam segi kuantitasnya. Akan tetapi, selain mengendalikan dalam segi kuantitas, pengendalian formulir juga meliputi suatu kegiatan di mana kegiatan itu berupa pengawasan, penelusuran, dan evaluasi. Jadi, formulir yang sudah beredar atau formulir yang sudah ada itu tidak serta-merta langsung kita tinggalkan, seperti itu tidak. Tapi ada yang dinamakan kegiatan-kegiatan untuk menjaga agar formulir tersebut mencapai dari tujuan yang sudah ditetapkan. Contoh kegiatannya apa? Contoh dalam kegiatan assembling, nah di situ ada yang dinamakan meneliti analisa kuantitatif dan kualitatif. Nah, dari hasil analisa itu mungkin bisa digunakan sebagai bahan dalam masukan untuk desain formulirnya. Kenapa kok bisa sebagai bahan? Kita lihat ketika ada analisa kualitatif ataupun kuantitatif, apakah banyak dari formulir itu tidak terisi ataupun tidak konsisten. Kita bisa cek dari aspek desain formulirnya apa. Oh, dikarenakan mungkin belum ada tanda perintahnya ataupun belum ada standar yang mengatur bagaimana cara pengisian rekam medis seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan dari pengendalian formulir rekam medis. Selain itu juga pengendalian rekam medis juga meliputi dalam aspek kuantitas ataupun pengadaan dari formulir. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari pengendalian formulir rekam medis. Yang pertama yaitu menjamin desain dan konstruksi formulir tetap efisien dan terintegrasi ke dalam sistem untuk pemrosesan informasi. Jadi tujuannya yaitu menjaga agar desain dan konstruksi formulirnya itu tetap efisien dan bisa digunakan sebagai landasan untuk pemberian informasi. Maksudnya harus efisien, bagaimana desainnya harus sesuai dengan apa yang kita desain. Jadi ketika sudah dipercetakan ya kita harus menjaga agar tetap desainnya sama. Terus kalau kita memintanya yang kertas 80 gram ya harus sesuai 80 gram. Jangan sampai nanti sudah waktu diberikan percetakan marginnya berubah, terus ukuran kertasnya juga berubah, kayak gitu, maka kita bisa untuk melakukan pengecekan apabila nanti formulirnya itu sudah datang. Yang kedua, untuk mengembangkan dan mempertahankan spesifikasi yang benar dalam pembuatan dan penggunaan formulir secara ekonomis. Ini masih berkaitan ya. Jadi apabila ada, oh mungkin di sini marginnya kok setiap kali dipercetakan kok selalu kurang yang di sisi kiri sehingga marginnya ada bagian formulir datanya itu yang terbolong ketika mau dimasukkan ke dalam map. Oh mungkin marginnya bisa lebih lebarkan lagi yang di sisi kiri, sedangkan yang di sisi kanan mungkin bisa dikurangi. Itu yang disebut dari mengembangkan. Kalau mempertahankan tentu yang sudah baik kita pertahankan.
Nah, yang ketiga, untuk mendidik dan membantu petugas operasional dalam mendesain formulir mereka sendiri sesuai program pengontrolan formulir. Nah, di sini juga membantu dari petugas-petugas yang lain, kayak gitu, unit-unit yang lain, yang dimana tidak semua formulir rekam medis itu orang rekam medis yang mendesain, tidak semua. Jadi unit-unit yang lain juga melakukan dalam proses desain. Nah, ini gunanya apa? Mendidik dan membantu, mungkin biar seragam, mungkin unit-unit yang lain diberikan edukasi bahwasanya map yang kita gunakan ini berukuran sekian, sehingga untuk formulir jangan menggunakan formulir selain A4, misal seperti itu. Jadi biar rapi, yang kedua biar dalam kegiatan di rekam medis nanti biar formulirnya itu tidak mudah rusak karena kelipat-lipat kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dari mendidik dan membantu petugas yang lain. Yang keempat, untuk menghentikan rencana pembuatan formulir yang tidak berguna, menggabungkan formulir yang sama, menghilangkan formulir yang tidak diperlukan, serta bisa menciptakan formulir tambahan jika penambahan dapat melayani informasi lebih baik daripada formulir gabungan. Jadi di sini bisa juga nanti formulirnya itu setelah dievaluasi, oh mungkin untuk lembar persetujuan maupun penolakan tindakan medis mungkin dijadikan satu lembar saja, nanti yang sisi depan persetujuan, yang sisi belakang penolakan. Nah, seperti itu bisa, yang berarti kan namanya penggabungan. Bisa juga nanti ringkasan masuk keluar, mungkin kok di sini ringkasan masuk keluarnya digabung dengan sebab sertifikat kematian, mungkin lebih ringkas kayak gitu bisa. Tapi mungkin juga ketika digabung kok rasanya dalam pengisiannya itu kok sering tertindis sehingga kotor ataupun lecek kayak gitu. Bahasa Jawanya ya udah mungkin bisa dipisah kayak gitu. Jadi tidak harus semua formulir itu digabungkan. Kalau bisa digabungkan dan itu lebih efisien, ya digabungkan. Tapi kalau semisal ketika digabungkan justru malah tidak efisien, maka bisa dipisah. Yang kelima itu untuk menahan dan menahan efektivitas ya terhadap petugas lain untuk merubah formulir yang seenaknya. Jadi nggak bisa ya sebuah formulir itu dibuat perorangan kayak gitu. Jadi dokter A maunya mengisi ringkasan masuk dan keluar ataupun resum dengan formulirnya itu tidak bisa. Jadi karena ada pengendalian itu makanya tidak bisa nanti bisa seenaknya sendiri kayak gitu. Nah, di sini ruang lingkup pengendalian terdiri dua, formulir kertas dan formulir elektronik. Tentu kalau formulir kertas pasti jumlahnya lebih banyak daripada formulir di elektronik. Nah, lanjut. Di sini mengenai ruang lingkup dari pengendalian formulir kertas, itu yang pertama melingkupi inventarisasi formulir, yang kedua identifikasi formulir, yang ketiga review dan revisi formulir, yang keempat pembelian dan pengadaan formulir. Di mana dari keempat ruang lingkup ini yaitu saling bersinergi ya. Di mana pertama itu inventarisasi formulir, berarti kan formulir itu harus memiliki inventarisnya, harus memiliki cadangan atau backupnya. Selanjutnya cadangan itu apa? Diidentifikasi per kegunaannya itu sendiri. Jadi ketika teman-teman mungkin dipercaya untuk mendesain sebuah formulir, ya teman-teman harus memiliki folder di mana nanti digunakan untuk menyimpan soft file formulir itu. Mungkin kalau yang bisa CorelDRAW ya dari CorelDRAW, kalau yang bisa pakainya Word ya dari Word, kalau Excel ya pakai Excel. Nanti diidentifikasi bagaimana, oh ini formulir rawat jalan, berarti kita berikan folder formulir rawat jalan. Nanti di formulir rawat jalan ada apa, nama-nama foldernya, oh form untuk
gigi, di formulir poligigi kayak gitu nanti ada sendiri. Oh, ini form untuk di unit gawat darurat disendirikan lagi di unit gawat darurat. Oh, nanti ada apa? Ada asesmen awal atau pengkajian kayak gitu. Terus nanti di rawat inapnya. Mungkin kalau di sana nanti ada bangsa apa? Mungkin kok bukan bangsa ya, mungkin ada picu, ada nicunya seperti itu ya bisa disendirikan lagi. Nah, nanti tujuan dari penyendirian formulir dipeta-petakan atau diidentifikasi yaitu nanti bisa untuk memudahkan dalam proses review dan revisi formulir. Apakah formulir tersebut perlu untuk dilakukan revisi atau tidak? Yang nanti di mana hasil akhirnya yaitu berpengaruh pada pembelian dan pengadaan formulir. Kira-kira perlu banyak enggak untuk pengadaan formulir di bulan ini seperti itu ataupun di tahun ini kayak gitu. Nah, di sini inti dari tugas pengendalian formulir yaitu tidak ada satupun formulir yang boleh dipesan ulang atau diubah tanpa ada persetujuan dari pimpinan komite formulir maupun dari pimpinan komite formulir dari praktisi informasi kesehatan. Nah, di sini ruang lingkup pengendalian form elektronik yang pertama sama ya, inventarisasi elemen data. Tapi kalau tadi kan sebuah formulir, nah di sini adalah datanya, data dari form elektronik otomatis. Kalau form elektronik berarti sudah rekam medis elektronik. Terus yang kedua ada logika pemrograman. Dan ketiga ada pembelian formulir, interface atau elektronik. Nah, di sini ada alur kerja EDMS, yaitu Electronic Document Management System. Pertama itu pemetaan jenis pasiennya dibagi menjadi 3, rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, terus ada strategi antrian kerja, ada juga pemetaan perangkat lunak. Nah, di sini pemetaan jenis pasien, yaitu rumah sakit biasanya mendokumentasikan mencakup jenis rekaman untuk rawat inap, rawat jalan, berulang, gawat darurat, dan rawat jalan di tempat tidur. Kategori tipe pasien mungkin mewakili kategori layanan yang lebih terperinci seperti perawatan bayi, obstetri, bedah, dan jenis perawatan baru yang terkait dengan unit dan bagian yang lebih spesifik di dalam fasilitas kesehatan. Nah, di sini strategi antrian kerja yaitu fungsi penting implementasi DMS adalah kemampuan untuk memanfaatkan alur kerja yang canggih untuk mengantri pekerjaan yang ditugaskan ke berbagai kelompok kerja. Karena data yang lebih canggih tersedia dan dikombinasikan dengan penggunaan statistik tanpa abstrak dan tanpa biaya, serta dikaitkan dengan episode perawatan, ulasan kualitas, pelacakan indikator inti, respon tren permintaan, dokumentasi klinis, dan ulasan komplikasi atau mortalitas dapat menjadi semakin otomatis. Tujuan dari strategi antrian kerja di formulir elektronik yaitu untuk memudahkan petugas dalam memperoleh data secara otomatis. Contoh, petugas coding cukup hanya mengentri data diagnosa dan tindakan. Tapi nanti di pelaporan sudah bisa keluar 10 besar penyakit, 10 besar tindakan, indeks dokter yang banyak melakukan operasi seperti itu, terus mungkin bisa pemetaan wilayah dari bagian pendaftaran. Jadi tidak setiap laporan harus dibuat lagi, tidak, melainkan dari sistem yang sebelumnya, yaitu sekali entry saja, petugas coding sekali entry coding udah bisa menghasilkan banyak laporan tanpa harus dibuat dan terjadi secara otomatis. Selanjutnya, pemetaan perangkat lunak. Nah, ini dihubungkan dengan pemetaan tipe pasien. Tujuan pemetaan perangkat lunak akan digambarkan. Yang pertama itu untuk menggambarkan aplikasi dari perangkat lunak atau proses kerja yang dapat digunakan pada berbagai dokumen. Yang kedua, untuk mengidentifikasi titik di dalam alur kerja dan siklus hidup Electronic Health Record atau EHR atau rekam medis elektronik atau proses kerja ini dapat digunakan untuk
apa namanya? Nih, misalnya yaitu perangkat lunak sertifikat kelahiran. Nah, itu bisa nanti digunakan untuk membuat akta kelahiran saat bayi lahir. Datanya yang di sertifikat kelahiran bisa nanti untuk akta kelahiran. Jadi lebih efisien juga. Nah, di sini ada soal yang pertama, yaitu istilah pengendalian mempunyai tujuan yang baik dalam organisasi. Jelaskan tujuan pengendalian formulir rekam kesehatan yang Anda pahami. Yang kedua, jelaskan bagaimana Anda melakukan pengendalian formulir kertas. Kira-kira bagaimana sih langkah-langkah dalam pengendalian formulir kertas? Yang ketiga, sebutkan 4 ruang lingkup dalam pengendalian terhadap formulir kertas. Yang keempat, tujuan dari pemetaan perangkat lunak dalam proses pengendalian formulir itu apa? Nah, silahkan dijawab soalnya, terus dikumpulkan kepada PJ, nanti dijadikan satu file, satu folder, dikompres, habis itu nanti baru dikirim ke saya. Bisa melalui email ataupun melalui WhatsApp dalam bentuk zip ya, RAR seperti itu. Nanti jangan lupa diberikan nama di pojok kiri atas. Nah, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.